Halo sahabat-sahabat jelam semua. Kembali lagi di channel YouTube Cerita Horor dari Jeritan Kelam. Di sini lagi-lagi gua, si pria bersuara seksi, akan membawakan beragam kisah-kisah horor yang kelam dan tentunya tidak masuk di akal. Jangan lupa gue ingetin sekali lagi untuk kalian subscribe, komen, like, dan juga nyalakan lonceng video ini supaya gue bisa terus membagikan kisah-kisah kelam yang menyeramkan kepada kalian semua. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Mari lanjut ke ceritanya. Let's go, baby. Rintihan korban kecelakaan. Semua kejadian mengerikan pada malam itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Perkenalkan, namaku Revi. Aku bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat sebagai supir ambulans. Baru 6 bulan lamanya aku bekerja sebagai supir ambulans. Akan tetapi, suka duka menjadi supir ambulans sudah lumayan banyak aku alami. Mulai dari kejadian haru yang sampai membuat aku meneteskan air mata, sampai dengan kejadian tragis dan janggal yang membuatku merinding, sudah menjadi makananku sehari-hari. Aku mensyukuri semua pengalaman tersebut, karena suatu saat nanti aku dapat menceritakan kepada anak dan cucuku dengan rasa bangga. Hari itu hari Kamis siang pada pukul 2. Aku sedang beristirahat di kantin belakang rumah sakit sambil menyeruput segelas kopi hangat, ditemani oleh 2 teman supirku bernama Pak Yoga dan Pak Angga. Pak Yoga dan Pak Angga adalah senior dengan masa kerja sebagai supir ambulans rumah sakit hampir selama 10 tahun lebih. Dengan pengalaman tersebut, aku seringkali meminta saran dan bertanya tentang hal-hal yang tidak aku pahami di dalam pekerjaanku. Untungnya beliau-beliau ini selalu siap membantuku, sangat ramah dan selalu terbuka terhadap diriku. Tak berapa lama, ternyata aku mendapat tugas mengantar seorang mayat korban kecelakaan pada sore nanti. Aku ditugaskan untuk mengantarnya ke salah satu perkampungan yang ada di daerah Banten. Dan nanti, Pak Yoga menjadi rekan yang akan menemaniku dalam pengantaran. Tumben sekali aku mendapat tugas pengantaran orang yang sudah meninggal ke tempat yang lumayan jauh, pikirku. Dengan rasa semangat yang tinggi, aku siap menjalankan tugas yang diberikan. Ternyata, waktu pengantaran sedikit mundur. Yang tadinya aku akan berangkat pukul 5 sore, ternyata aku baru bisa berangkat pada pukul 8 malam, karena ada administrasi yang mesti diurus. Sebagai informasi, jasad yang akan aku antar ini adalah pria perantauan berumur 22 tahun, yang harus meregang nyawa akibat terlindas sebuah truk di saat dia sedang menuju ke arah kantor tempatnya bekerja. Tubuh hancur dan beberapa organ dalam yang sudah keluar membuat penampilan jasad tersebut sedikit mengerikan dan membuat bulu kuduku merinding. Akan tetapi, dengan diawali oleh doa dari aku dan Pak Yoga, akhirnya kami berangkat menuju lokasi rumah dari keluarga jasad tersebut. Pada perjalanan berangkat, kondisi aman terkendali. Situasi jalanan pun sangat lancar pada malam itu. Target kami sampai ke tujuan pukul 12 malam, jadi aku sedikit santai. Aku yang bertugas menyetir ambulans pada keberangkatan hari ini. Dan Pak Yoga akan gantian menyetir di saat kami pulang besok. Sudah 1 jam lama perjalanan kami. Beberapa kejadian janggal yang sering aku alami pun terjadi.
Mulai dari tempat keranda yang sedikit bergoyang, padahal jalanan yang aku lalui tidak rusak, sampai yang cukup membuat aku keringat dingin di saat aku melihat dari spion tengah, terpampang sosok pria sedang duduk menghadap ke arah belakang mobil sambil menundukkan kepalanya. Pak Yoga yang paham gelagatku hanya berkata, "Santai saja, Ref. Itu hanya sementara kok. Nanti dia juga pergi." Pada sekitar pukul 11 malam, akhirnya kami keluar dari tol dan mulai masuk ke wilayah jalan yang sepi dan cukup mencekam. Tak berapa lama, Pak Yoga mengajakku untuk berhenti sejenak di warung makan sekitar situ karena perutnya yang sudah berbunyi. Aku pun menyetujuinya karena perutku juga merasa lapar pada malam itu. Akhirnya kami berhenti sejenak dan memesan makanan serta diakhiri dengan menyeruput kopi hitam pada malam tersebut. Di sela aku sedang mengopi, Pak Yoga meminta izin untuk ke kamar mandi sebentar karena perutnya yang melilit katanya. Dan ternyata kamar mandi di warung tersebut berada lumayan jauh di belakang dan cukup gelap. Pak Yoga memang sangat berani, gumamku dalam hati. 5 menit kemudian, akhirnya Pak Yoga kembali dan langsung masuk ke dalam ambulans. Tanda aku harus segera menyusul beliau dan lanjut perjalanan. Setelah membayar, aku langsung masuk ke mobil. Dan di situ, aku melihat Pak Yoga sudah bersender di mobil dan terlihat memejamkan mata ke arah kaca. Mungkin beliau lelah dan kekenyangan sehabis makan dan ngopi tadi, pikirku. Lalu aku segera menyalakan mobil ambulans dan melanjutkan perjalanan. Makin lama, ternyata jalan yang kami lalui semakin kecil dan sepi. Ditambah gerimis hujan yang mulai sedikit turun, membuat hawa pada malam hari itu terasa mengerikan. Tak berapa lama aku melanjutkan perjalanan, nampaknya kesialan menimpa kami. Mobil ambulans tiba-tiba mati mesin dan tidak bisa menyala. Aku heran, padahal tadi sebelum berangkat, mesin terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah. Aku tidak enak jika harus membangunkan Pak Yoga. Akhirnya, aku keluar sendiri dari dalam mobil dan berusaha mencari masalah pada ambulans tersebut. Ketika aku ingin mengambil peralatan untuk membetulkan ambulans tersebut, tiba-tiba pria yang tadi aku lihat di spion kembali muncul di kursi belakang bagian ambulans tersebut. Aku coba untuk tidak melihat ke arahnya, tetapi kali ini dia terus menatap ke arahku. Lalu aku kembali melihat ke arah mesin mobil sambil berharap semoga sosok tersebut segera hilang. Dan setelah aku kembali menengok ke arah belakang mobil, ternyata sosok tersebut sudah hilang. Aku sedikit lega. Tapi tak berapa lama, lagi dan lagi, kali ini sosok pria tersebut muncul secara tiba-tiba di belakangku. Bagaikan superhero Flash, tiba-tiba sosok tersebut menepuk pundakku yang sedang berada di luar mobil. Dengan jantung yang berdebar, aku memutar badanku dan melihat sosok tersebut berkata dengan suara lirih, "Mas,
Tolong antar aku. Aku rindu bertemu keluargaku di rumah. Tangisnya membuat bulu kuduku merinding. Dengan refleks, aku langsung menutup kap mesin mobil dan langsung berlari ke dalam mobil ambulans. Di dalam mobil, aku seperti anak-anak yang sedang takut karena aku menutup kedua mataku dengan tanganku serta berteriak, "Pak Yoga, tolong, ada penampakan di luar." Karena tidak ada respon dari Pak Yoga, aku memutuskan untuk membuka kedua mataku dan berusaha terus membangunkan Pak Yoga. Tapi lagi dan lagi, hal mengerikan terjadi kepadaku. Seketika itu aku terkejut di saat melihat ke arah bangku sebelahku. Ternyata sosok pria tadi sudah ada di situ. Kali ini aku melihatnya dengan sangat jelas. Dengan rahang yang sudah hancur, lalu di bagian perut pria tersebut menampilkan bercak darah, dan aku teringat bahwa ternyata sosok tersebut merupakan jasad yang aku bawa pada malam itu. Tubuhku diam terpaku di saat mendengar sosok tersebut kembali mengeluarkan suara, tapi kali ini dengan rahang dan mulut yang sudah tidak karuan. Ia berkata kepadaku, "Aku sedih, Mas. Aku ditabrak oleh supir truk yang tidak bertanggung jawab itu. Dan sekarang anggota tubuhku hancur berantakan." Badanku bergetar hebat. Di saat itu, dengan kekuatan yang ada, aku berusaha kembali keluar mobil. Akhirnya, setelah bisa keluar mobil, aku hanya bisa duduk di depan pintu supir sambil langsung membaca doa-doa yang aku tahu. Dan aku juga berkata dengan sedikit merintih, "Aku ingin membantumu, tapi tolong, kamu jangan mengganggu aku. Biarkan aku mengantarmu dengan tenang." Di situ aku sudah lemas dan bingung juga kemanakah Pak Yoga pergi. Mengapa dia tidak ada di mobil? Padahal tadi aku jelas melihat ia masuk ke mobil sebelumku. Malam saat itu semakin larut. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika aku kembali ke mobil, aku takut melihat kembali sosok tadi. Tapi, jika aku tidak kembali ke mobil, jasad yang ada di ambulans pasti sudah ditunggu oleh keluarganya. Akhirnya, dengan niat yang kuat dan dibarengi dengan doa yang selalu aku baca, aku memberanikan diri untuk kembali masuk ke mobil dan coba kembali menyalakan mobil. Ternyata, di saat aku melihat ke arah mobil, sudah tidak ada sosok pria tadi. Aku sedikit lega, dan aku coba untuk kembali menyalakan mobil ambulans tersebut, dan ternyata syukurlah, ambulans itu menyala dan normal kembali. Tapi sekarang, yang menjadi pikiranku, di manakah Pak Yoga berada? Apa jangan-jangan tertinggal di warung tempat makanku tadi? Akhirnya,
aku mengambil keputusan untuk balik arah ke arah warung makan tadi. Semoga saja Pak Yoga masih ada di warung, gumamku dalam hati. Setelah aku sampai lagi di warung tersebut, aku terkejut melihat Pak Yoga sedang duduk ngobrol dengan pemilik warung. Berarti, jika Pak Yoga di sini, tadi yang ikut bersamaku siapa? Tanyaku dalam hati. Tapi aku tidak mau terus memikirkan kejadian tadi. Aku harus fokus untuk segera mengantar jasad yang aku bawa, karena tenggang waktu sampai sudah sangat terlambat. Dengan senyumannya, Pak Yoga menyambutku. Ia berkata, "Waduh, saya ditinggal nih. Untung saja kopi yang saya pesan masih ada. Jadi bisa sambil ngopi dan menunggu kamu, Rev." Aku yang merasa tidak enak, langsung ingin bercerita apa yang terjadi tadi. Tapi, sepertinya Pak Yoga tahu dan paham tentang hal yang terjadi. Dia kembali berkata, "Sudah, nanti saja ceritanya saat kita pulang. Sekarang, kita harus segera mengantar jasad tersebut. Kita sudah terlambat, Rev." Dengan cepat, Pak Yoga langsung mengambil alih bangku supir dan menyuruh aku istirahat dulu saja. Karena menurutnya, aku terlihat pucat pada saat itu. Akhirnya, pada pukul 1 malam, kami tiba di lokasi tujuan. Kami meminta maaf kepada keluarga korban karena banyak kendala yang terjadi yang menyebabkan keterlambatan dari kami. Dan untungnya, keluarga korban mengerti serta berterima kasih balik kepada kami. Aku dan Pak Yoga tidak langsung balik pada malam tersebut. Kami dipersilahkan istirahat dulu sejenak di masjid yang ada di daerah itu. Dan setelah subuh, kami memutuskan untuk balik lagi ke rumah sakit. Pada perjalanan pulang, aku menceritakan segala kejadian yang kualami di malam itu. Pak Yoga hanya tersenyum dan berkata kepadaku, "Sebenarnya saya sudah melihat apa yang kamu lihat malam kemarin di kursi belakang, Rev. Tapi karena sudah berkali-kali diperlihatkan hal seperti itu, jadi saya biasa saja. Ya, pesan saya sih, jadikan pengalaman saja. Mungkin malam ini kamu tidak beruntung saja mengalami kejadian seperti itu." Ungkap Pak Yoga sambil menepuk-nepuk pundakku. Oke, sekian kisah yang gue bawain saat ini. Semoga kisah ini mengandung banyak pelajaran dan tentunya membuat kita semakin mengerti bahwa selain kita sebagai manusia, di dalam bumi yang luas ini juga terdapat makhluk-makhluk lainnya yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Lagi dan lagi, sebagai bonus, gue akan melampirkan satu treat horor untuk kalian. Dan sekali lagi, bagi kalian yang mengerti apa yang terjadi di treat horor tersebut, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Lanjut. Namaku Aris. Aku tergolong orang yang tidak mampu. Sehari-hari, orang tuaku hanya bekerja sebagai pemungut sampah. Tapi, ibuku sering sekali mengambil kredit untuk alat-alat masak rumah tangga. Bahkan sampai ayahku kerepotan dalam membayar hutang ibuku. Suatu hari, seorang penagih hutang dari tempat kredit datang ke rumahku. Ia datang sendiri, ditemani dengan buku-buku hutangnya. Aku sempat melihat
telah terjadi perdebatan keras dari penagih hutang tersebut dengan kedua orang tuaku. Dengan umurku yang baru 5 tahun, aku takut melihat kejadian tersebut. Akhirnya, ibu menyuruhku masuk ke dalam kamar, dan akhirnya aku tertidur pada saat itu. Sudah hampir 2 minggu ini, tidak ada penagih hutang yang datang lagi ke rumahku. Aku bersyukur, karena akhirnya masalah orang tuaku dengan penagih hutang sudah selesai. Akhirnya aku melanjutkan kegiatanku pada hari itu, untuk membantu kedua orang tuaku membuang beberapa tumpukan plastik berwarna hitam. Karena sudah hampir 2 minggu ini, kedua orang tuaku disibukkan dengan banyaknya plastik hitam yang harus dibuang ke tempat yang berbeda-beda. Inilah akhir dari video ini. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta nyalakan lonceng. Dan akhir kata gue pamit, bye!